Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan urusan kita, mengabulkan segala keinginan kita dalam waktu yang sangat cepat. Agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan usaha kita, menghilangkan kesusahan dan kedukaan kita, dan yang paling penting kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Diterangkan dalam kitab Asidatus Syuhdah fi Syarhi Qasidatil Burdah yang disusun oleh As-Sayyid Umar bin Ahmad Afandi Al-Hanafi tentang sebuah bacaan yang bisa kita jadikan wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan segala hajat kita dalam waktu yang sangat cepat dengan berwasilah melalui kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang dimaksudkan di sini adalah satu bait nazam burdah. Tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Itu bait yang dimaksudkan. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Huwal habibu, Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Alladzi turja syafa'atuhu, yang selalu diharapkan syafaatnya, yang selalu diharapkan pertolongannya. Likulli haulim minal ahwal, ketika seseorang ditimpa musibah, ketika seseorang ditimpa sesuatu yang menakutkan dan membingungkan, muqtahimi, yang sangat menyesakkan dada. Artinya dalam situasi yang sangat sulit kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah melalui kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan perintah Nabi. Beliau bersabda, "Tawassalu bijahi fa inna jahi 'azimun indallah." Bertawassullah kalian semua. Artinya mohonlah kepada Allah dengan bertawassul melalui kemuliaanku. Fa inna jahi azimun indallah, karena kemuliaanku itu sangat agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa kepada Allah dengan berwasilah melalui kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ma'al yaqin segala apa yang diinginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna hadzal baita awwalu abyatil munajati wa ijabatid du'ai. Ketahuilah bahwa bait ini, maksudnya yang tadi saya bacakan, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim, adalah awal dari bait-bait munajat yang sangat baik kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar doa kita dikabulkan. Artinya sangat baik sekali ketika kita mohon berdoa kepada Allah, kita bermunajat melalui bait itu tadi. Faman kanat lahu hajatun, barang siapa yang mempunyai satu hajat, misalnya ingin memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ingin diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala,
dunyawiyatan kanat au ukhrawiyah, baik itu hajat-hajat yang sifatnya duniawi seperti ingin harta yang banyak, ingin segera lunas hutang, ingin membeli kendaraan, membangun rumah dan sebagainya, au ukhrawiyatan, atau hajat-hajat yang sifatnya ukhrawi, ingin agar menjadi hamba Allah yang soleh, atau ingin menjadi hamba Allah yang husnul khatimah, agar selamat dunia dan akhirat dan sebagainya. Pokoknya hajat apapun yang diinginkan oleh seseorang. Falyaqra hadzal baita alfan wa wahidatan fi majlisin wahidin. Maka bacalah bait itu tadi sebanyak 1001 kali. 1001 kali fi majlisin wahidin, dalam satu kali duduk. Ketika itu dilakukan, fa innallaha ta'ala yaqbalu du'aahu, maka Allah akan mengijabahi doanya, mengabulkan permintaannya, wa yaqdi hajatahu, dan Allah akan mengabulkan hajatnya bila takhallufin, tidak pakai lama, artinya dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang tidak akan lama Allah akan mengabulkan hajatnya dengan barakah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala, atas kehendak Allah subhanahu wa taala. Artinya kata pengarang kitab ini, orang yang mempunyai suatu hajat apapun itu bentuknya, dianjurkan membaca bait itu tadi sebanyak 1001 kali. Maka insya Allah dalam waktu yang tidak akan lama, segala apa yang diinginkan akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-maula Abu Sa'id al-Khadimi, dan telah berkata Syekh Abu Sa'id al-Khadimi. Kata Syekh Abu Sa'id al-Khadimi, inna hadzal baita kana tiryaqan likulli hajati, bahwa bait ini, maksudnya yang tadi saya bacakan, kana tiryaqan adalah obat yang paling manjur, wasilah yang paling ampuh, bacaan yang paling dahsyat, likulli hajati, dalam setiap hajatku. Artinya Abu Sa'id al-Khadimi ini ketika mempunyai hajat apapun itu bentuknya, maka ia berwasilah mohon kepada Allah dengan membaca bacaan itu tadi sebanyak 1001 kali, dan atas izin Allah segala apa yang dia inginkan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya, menurut arahan dari ba'dul masyayikh, sebagian para masyayikh, sebaiknya kita awali dulu dengan sholat sunat hajat. Jadi kita bangun di waktu malam, kita ambil wudhu, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali, dan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali, yang keempat kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini 1 kali, dan yang kelima untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca bait itu tadi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi, sebanyak 1001 kali. Dan setelah selesai ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita. Amalan ini kita lakukan minimal 3 malam, atau 7 malam, atau 11 malam. Saya ulangi, amalan ini kita lakukan 3 malam, atau 7 malam, atau 11 malam secara istiqomah. Insya Allah ma'al yakin, segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya,
sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.